teman-teman, kain sutra kualitas yang sangat bagus, lembut dan halus, berkali-kali lipat lebih halus dibandingin kain sutra yang sebelumnya dia dapatkan, yang dia berikan kepada ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja melihat salah satu video saya, silakan kunjungi video-video saya yang lain yang berhubungan tentang kisah nyata keajaiban sedekah. Banyak persoalan terselesaikan dengan sedekah, seperti memiliki keturunan, bisa membayar lunas hutang, melapangkan rezeki, menolak bala, menyembuhkan penyakit, dan banyak-banyak hal lain laginya bisa terselesaikan dengan sedekah. Ini kisah-kisah nyata, jadi teman-teman bisa melihat linknya di playlist saya di keajaiban sedekah setelah video ini, di akhir video ini ya. Dan kali ini saya akan membagikan kisah yang sangat menarik sekali, tentu saja yang masih berhubungan dengan sedekah, yaitu bagaimana kita mendahulukan keinginan ibu kita, bagaimana kita bersedekah kepada ibu kita, dan keajaiban apa yang didapat oleh orang ini. Maka tonton videonya sampai habis ya. Kisah ini masih bersumber dari buku yang sangat bagus sekali, yaitu Dikejar Rezeki dari Sedekah karya Farul Muiz. Ada seorang ibu-ibu, dia bernama adalah Ibu Yeni. Ibu Yeni ini pada tahun 2001 itu dia adalah anggota DPR, jadi Dewan Perwakilan Rakyat, yang berdomisili dia di Jakarta pada saat itu. Jadi pada bulan Agustus 2001, Ibu Yeni ini ada panggilan seminar ke daerah Sumatera Selatan. Jadi dia berencana untuk menghadiri seminar tersebut yang telah mengundangnya gitu loh. Sedangkan Ibu Yeni ini sendiri dia dalam masa nifas, yaitu habis melahirkan, dan anaknya baru berumur 35 hari. Jadi Ibu Yeni ini ada kekhawatiran nanti dia nggak bisa ngurusin anaknya atau segala macam. Jadi dia membawa ibunya lah untuk berjalan-jalan ke Sumatera Selatan ini sambil mengisi acara seminarnya. Maka dikasih tahulah ibunya oleh Mbak Yeni ini untuk menemani dia untuk mengisi acara di Sumatera Selatan ini ya. Dan tahu kan teman-teman apa yang terjadi? Ibunya Mbak Yeni ini merasa sangat senang sekali ketika Mbak Yeni ini mengajak beliau pergi bersamanya. Kenapa tidak? Karena ibunya ini udah sangat lama sekali ingin naik pesawat terbang gitu. Jadi kalau diajak sama Mbak Yeni ini pertama kalinya dia naik pesawat terbang. Walaupun ibunya Mbak Yeni ini udah pernah haji, tapi pada saat dia melaksanakan ibadah haji itu tahun 1972 itu, dia berangkat ke Mekahnya itu menggunakan kapal laut, jadi bukan pesawat terbang. Jadi pada saat diajak Mbak Yeni ini, ibu beliau sangat senang sekali karena itu adalah pertama kalinya naik pesawat terbang. Ibunya Mbak Yeni ini tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Yeni, dan tidak henti-hentinya juga mengatakan dia sangat bahagia sekali bisa mencicipi, bisa ada pengalaman naik pesawat terbang. Jadi di rumah datang pesawat itu yang diceritakan oleh ibunya Mbak Yeni ini. Tentu saja Mbak Yeni ini merasa sangat senang lah bisa memberikan kebahagiaan kepada ibunya, walaupun hanya dengan mengajak beliau naik pesawat terbang itulah. Sesampai di Sumatera Selatan, di bandaranya, Mbak Yeni ini dan ibunya dijemput oleh panitia dan diantarlah ke sebuah penginapan sederhana untuk mereka tinggali selama mengisi acara tersebut. Besoknya, Mbak Yeni ini mengisi acara seminar yang telah ditentukan, dan anaknya Mbak Yeni ini dititipkan kepada ibunya. Jadi Mbak Yeni ini tolong kepada ibunya untuk ngomong cucu genta selama dia mengisi acara, dan itu juga tidak lama kan. Pada hari itu Mbak Yeni mengisi acaranya sampai sebelum makan siang. Jadi pada saat makan siang dia diajak oleh panitia, dan tentu saja dia mengajak ibunya makan siang di salah satu rumah makan khas Sumatera Selatan yang sangat terkenal di daerah tersebut. Dan ibunya Mbak Yeni ini mentraktir dan Mbak Yeni ini memberikan makanan kesukaan ibunya Mbak Yeni. Pada hari sebelumnya juga di hotel, Mbak Yeni ini juga memesankan makanan kesukaan ibunya. Jadi pada saat makan siang itu ibunya memesan apapun makanan kesukaannya. Setelah selesai makan, Mbak Yeni dan ibunya pergilah ke hotel untuk berkemas-kemas karena mereka akan pulang hari itu juga ke Jakarta. Setelah semua selesai, barangnya selesai di packing, terus
Mbak Yeni ini menemukan satu bungkusan yang diberikan oleh panitia sebagai oleh-oleh atau cenderamata lah gitu ya. Pada saat Mbak Yeni ini membuka bungkusan tersebut, alangkah terkejutnya Mbak Yeni, alangkah senangnya Mbak Yeni, ternyata dalam bungkusan tersebut adalah sebuah kain sutra yang sangat bagus sekali, kualitas nomor 1, kualitas yang sangat bagus sekali di Indonesia, sangat halus, pokoknya sangat sejuk, sangat bagus deh gitu loh. Mbak Yeni sangat senang sekali mendapatkan kain sutra ini. Di pikiran Mbak Yeni sudah ada nih kira-kira kain sutra ini mau diapain sama Mbak Yeni ini, dia udah ada rencana gitu. Bahkan di atas pesawat Mbak Yeni ini sudah membayangkan dia akan membuat kain sutra itu menjadi pakaian muslimah yang akan beliau pakai kepada di acara-acara istimewa. Jadi sudah ada rincian di Mbak Yeni ini ya, kira-kira kain sutra ini akhirnya mau diapakan gitu loh. Dan hati Mbak Yeni ini udah senang-senang sekali gini-gini, udah ada bayangannya gitu. Tetapi tiba-tiba saja hati Mbak Yeni ini berkata gitu loh, seperti ini, diketoknya hati Mbak Yeni ini, dan tiba-tiba ada pikiran, ada sebuah kalimat dari mana datangnya kepada Mbak Yeni seperti ini nih, berikan saja pada ibumu. Jadi kalimat tersebut mengatakan agar Mbak Yeni ini memberikan saja kain sutra itu kepada ibunya. Terus kemudian Mbak Yeni rencananya setelah mendengar kalimat itu dia akan memberikan kain sutra itu ya kepada ibunya. Tetapi tidak lama kemudian ada kebimbangan di hati Mbak Yeni. Ini kain sutra ini bagus banget loh, dan dia belum pernah melihat kain sutra sebagus ini, sehalus ini, selembut ini, selicin ini, dan motifnya juga bagus. Dan dia udah ada rencana mau diapain kain sutra ini, ada bayangannya lah, akan dibuat pakaian yang akan dipakainya kepada acara-acara istimewa. Tetapi balik lagi, hati Mbak Yeni mengatakan udah biarin aja, kasih aja lah kepada ibunya. Akhirnya Mbak Yeni memberikan kain sutra itu kepada ibunya, dan ibunya sangat senang sekali menerima kain sutra itu. Dan Mbak Yeni tentu saja bahagia karena ibunya bahagia. Walaupun Mbak Yeni ini masih ada di pikirannya gini, kalau dia memakai kain sutra itu dengan berarti dia akan mendapatkan pakaian yang sangat bagus sekali, dan tentu saja suaminya dan anaknya akan senang melihat dia berpakaian bagus. Tapi dia lagi-lagi kehilangan pikiran itu dan memberikan kepada ibunya. Besok-besoknya Mbak Yeni sudah beraktivitas seperti biasanya, kembali di DPR, di kantornya gitu loh, mengerjakan tugas-tugasnya. Terus 2 hari setelah kejadian tersebut, ada teman Mbak Yeni ini, dia baru pulang dari Malaysia, dan temannya ini mendekati Mbak Yeni dan dia berkata, ini buat engkau Yeni, ada salah seorang temanmu asal Malaysia menitipkan ini kepadaku. Dan jadi teman kantornya Mbak Yeni ini memberikan sebuah bungkusan kepada Mbak Yeni, dan bungkusan ini katanya adalah berasal dari teman Mbak Yeni yang tinggal, yang berdomisili di Malaysia. Akhirnya Mbak Yeni itu pikir ini dari siapa ya, tapi karena udah diberitahu ini punyanya dan temannya dari Malaysia, Mbak Yeni membuka bungkusan yang dari temannya tersebut. Setelah dibuka bungkusannya itu, teman-teman tahu kan teman-teman apa yang terjadi? Masya Allah sekali, alhamdulillah sekali, ternyata dalam bungkusan tersebut adalah kain sutra yang sangat bagus, yang sangat lembut, yang sangat licin, dan kualitas kain sutra yang diberikan oleh teman yang dari Malaysia ini jauh di atas kualitas kain sutra yang dia dapat dari Palembang itu, dari hadiah dari Palembang tersebut. Dan bayangan teman-teman, kalau kita bersedekah mengikhlaskan barang terbaik kita kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita, apalagi kepada ibu kita, maka kita akan mendapatkan balasan yang tak terduga seperti yang dialami Mbak Yeni ini. Dia tidak berpikir lagi bahwa dia akan mendapatkan kain sutra yang lebih bagus dari yang diberikan kepada ibunya. Jangankan yang lebih bagus, dia tidak berpikir akan mendapatkan kain sutra lagi gitu setelah dia memberikan kain sutra ini kepada ibunya, karena kain sutra yang dia berikan kepada ibunya itu sudah sangat bagus sekali. Ternyata Allah menggantinya berkali-kali lebih bagus sekali dengan kain sutra yang kualitasnya lebih bagus dibandingkan sebelumnya gitu loh. Dengan keikhlasan kita bersedekah, maka Allah menggantinya berlipat ganda. Adakah dari teman-teman yang mempunyai pengalaman seperti ini? Silahkan share di kolom komentar. Dan satu lagi ini teman-teman, memberikan kebahagiaan, mendahulukan seorang ibu, walaupun ibu itu tidak minta, maka kita akan mendapatkan balasan yang tak terduga juga. Apa yang didapat oleh Mbak Yeni ini adalah balasan dari kebaikan hatinya. Padahal dia mendapatkan kain sutra yang dari Palembang ini sangat bagus sekali,
kebimbangan di hatinya karena dia udah membayangkan kain sutrainya akan dibutuhkan macam-macam, tapi karena keikhlasannya memberikan kepada ibunya bahagia dan tentu saja ibunya mendoakan kebahagiaan Mbak Yeni ini, maka Mbak Yeni ini mendapatkan berkali-kali lipat kebahagiaannya. Bayangkan teman-teman, Mbak Yeni ini mendapatkan kiriman kain sutra kualitas yang sangat bagus, lembut dan halus, berkali-kali lipat lebih halus dibandingin kain sutra yang sebelumnya dia dapatkan, yang dia berikan kepada ibunya. Dan dia tidak pernah menduga bahwa dia akan mendapatkan kiriman kain sutra ini, apalagi dari temannya yang berdomisili di Malaysia. Bagaimana menurut teman-teman cerita ini? Kalau menurut teman-teman bagus, silahkan share sebanyak mungkin, silahkan like. Ketemu dengan video saya berikutnya, silahkan lihat video saya yang lainnya.